Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Kembali lagi dengan saya, Dika, di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri nih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana nih? Udah kangen nggak dengan kisah pendakian? Ya, kali ini aku bakal kembali lagi membawakan sebuah kisah horor dari seorang narasumber, sebut saja namanya Gondrong. Dan bagaimana kisahnya? Simak terus cerita ini sampai habis ya. Tapi, ada baiknya sebelum kita mulai kisah ini, kalau kita semua sama-sama berdoa. Karena apa yang dialami oleh Gondrong bisa saja terjadi pada kehidupan kita semua. Oke, sudah siap ya? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman kisah hororku, halo juga nih si Empunya Channel. Makasih ya, udah mau kasih aku kesempatan untuk membawakan kisahku ini. Kenalin nih, aku si mahasiswa semester 7 yang selalu gagal ngajukan skripsinya. Panggil saja, namaku Gondrong, karena memang begitu tampilanku. Si mahasiswa tukang demo yang selalu merasa idealis dan selalu ingin membuat perubahan kepada negeri ini. Walau itu semua susah. Selain ngampus dan juga demo, aku juga punya salah satu hobi nih yang sesekali aku jalanin apabila aku merasakan kejenuhan di kota yang penuh polusi ini, yaitu menyapa alam dengan cara mendaki gunung dan mencari tantangan di sana. Mungkin aku dengan pendaki lain itu berbeda, karena aku yang notabene bandel lebih suka daki solo di Kalimantan. Bisa dibilang pendaki solo di Kalimantan ini sangatlah jarang. Ya bisa dihitunglah dengan jari orang-orang yang bermental soloisme ke gunung di Kalimantan. Banyak faktor sih yang menyebabkan hal itu. Beda kalau di pulau lain. Mendaki solo mungkin hal yang biasa. Tapi, kalau di Kalimantan, itu hal yang beda dan sangat jarang terjadi. Di Kalimantan, mau daki solo itu harus mikir 1000 kali. Karena hutan belantara, hewan buas, dan juga nih, hal mistis yang masih sangatlah kental di sini. Kalau nggak percaya, tanya aja nih sama si Empunya Channel. Pasti jarang, bahkan mungkin nggak pernah ketemu pendaki solo di Kalimantan. Selain suka daki solo, aku juga nggak tertarik tuh mendaki ke gunung yang sudah ada dalam Google Maps. Karena niatku ke gunung tuh buat cari ketenangan, bukan cari anak jamet yang doyan nyalakan musik dugem di tengah gunung. Mending lu dugem di kamar lu aja lah sana, daripada ngerusakin suasana di gunung. Sumpah rese banget tuh anak-anak yang kayak gitu. Gunung yang notabene tenang malah dibuat tempat dugem. Aduh. Oke deh, tanpa banyak basa-basi nih ya. Langsung aja nih ke ceritanya. Kisah ini sih terjadi di bulan 6 tahun 2021 ini, di mana saat pemberlakuan PPKM terjadi di hampir semua kota di Indonesia. Aku yang orangnya memang gak suka dikekang, pastilah tidak suka akan hal ini. Di rumah aja, jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain merupakan semboyan yang selalu aku baca di mana-mana. Entah itu propaganda atau apa, tapi aku nggak peduli lah. Bagiku semuanya sama aja. Kami semua terkekang. Hidup di Indonesia memang susah ya. Sorry nih bro, bukan curhat, tapi ya sudahlah. Saking merasa bosannya, aku, seorang yang merdeka, harus merasakan terpenjara oleh sebuah kata-kata yang namanya PPKM. Entah apalah itu. Karena di awal, aku sudah bilang kalau aku ini orangnya bandel dan sangat idealis. Pastilah aku mencari cara buat keluar dari situasi seperti ini, karena jujur aja membosankan. Saat aku tengah kebingungan dan larut di dalam kebosananku, aku pun melihat salah satu postingan temanku di kampus. Sebut saja namanya Nia. Aku melihat Nia sedang asik berselfie ria tuh di kampungnya yang ada di Kalimantan Tengah.
Namun, bukan Nia nih yang membuat aku tertarik. Tapi, background dari fotonya lah yang membuat aku sangat gembira. Ya, ada sebuah gunung yang menjulang tinggi di sana. Tapi jangan ngeres dulu ya. Bukan gunungnya Nia nih, tapi gunung yang ada di belakangnya Nia. Oke? Langsung aja, tanpa pikir panjang, aku coba chat Nia. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, adik cantik. Adik yang jelek. Boleh numpang tanya nggak nih? Tak lama berselang, si Nia langsung membalas. Apa kak? Buset, cewek Dayak cantik ini jutek juga ya kalau di sosmed. Awas tar kalau ketemu di kampus. Gumamku dalam hati. Ya, mau tahu aja nih dik. Itu tuh gunung yang ada di belakang fotomu waktu di status WA. Oh, Gunung Kusali. Kenapa bang? Wow, lumayan tinggi ya. Berapa jam ke sana nih? Dan berapakah ketinggiannya adik? Jarang ada tuh bang yang ke sana. Gak tahu juga sih ada apa enggak jalurnya. Ketinggiannya juga gak tahu berapa. Kata orang-orang di sini sih dulu sekitar 1500 mdpl lah. Itu pun datanya nggak valid, soalnya di Google Map tuh gunung nggak ada. Mendengar kata-kata tidak ada di Google, segeralah aku coba untuk mengetesnya. Dan ternyata benar, gunung ini masihlah sangat asri. Dek, ayo dong, minta alamatmu, aku mau ke sana. Hah? Mau ngapain kesini bang? Mau lamar kamu? Ya enggak lah, mau daki gunung itu. Antar aku ya ke kepala desa di sana. Segeralah Nia memberikan alamatnya kepadaku. Sungguh, ini yang aku cari-cari sejak dulu. Belantara Kalimantan yang punya sejuta misteri. Tapi inget ya teman-teman, jangan dicontoh. Kalau nggak punya pengetahuan tentang survival dan juga navigasi, sama aja, kalian tuh bunuh diri. Tibalah hari keberangkatanku. Bermodalkan motor Astrea legendaku, aku langsung saja menempuh perjalanan panjang sekitar 5-6 jam. Dan pada akhirnya, sampailah aku di rumah Bang Dika. Hahaha, niatku sih mau pinjam alat-alat pendakian sama beliau. Setelah kami berdua ngobrol cukup lama dan juga ngopi-ngopi santai, aku langsung saja tuh utarakan niatku. Dan mendengar hal itu, Bang Dika langsung kaget. Gila kamu Nrong. Itu gunung terkenal banget tuh, punya kabut abadi. Hah? Maksud senior gimana? Gini Nrong. Gunung itu tiap harinya selalu saja kabut di tengah jalurnya. Tapi setelah kamu bisa lolos dari kabut itu, maka kamu langsung tuh dapat pemandangan indah negara di atas awan. Waduh, senior udah kesana nih. Udah, tapi itu dulu. Itu pun dipandu sama orang lokal. Kamu bakal ikutin jalur penduduk tuh sama pemburu. Kamu inget Nrong, jangan aneh-aneh ya di sana. Mitosnya sih ada kerajaan gaib tuh di puncaknya. Makanya itu gunung selalu ditutup tuh sama kabut halimun tiap harinya, supaya tuh kerajaan gak kelihatan dari bawah. Waduh, kok serem banget ya. Berapa jam tuh dakinya bos? Estimasinya sih 18 jam kalau full jalan kaki. Kalau banyak istirahatnya lebih. Tapi mending gak usah lah kesana, bahaya. Hewan buasnya banyak. Info dari Bang Dika, si seniorku ini, membuat aku semakin mantap untuk melangkah ke sana. Aduh, abang ragu ya sama aku. Gini deh bang, kalau sampai 5 hari aku gak balik ke sini, abang mesti bawa tim ya, cari aku ke sana. Hehehehe. Bang Dika pun cuma geleng-geleng kepala tuh dengar aku saat itu. Memang badung aku ini, udah diingatkan senior, masih aja bandel. Setelah ngopi-ngopi santai, akhirnya aku dan juga Bang Dika langsung ke base camp mereka tuh. Niatku sih pengen minjam beberapa peralatan yang mesti aku bawa. Karena jujur, dari Banjarmasin aku tidak membawa apa-apa. Ya lumayan lah ngeriangin beban. Sampainya di base camp Bang Dika, aku langsung terkejut tuh. Ini base camp pendakian atau apa sih? Kok semua ruangannya full AC?
Mana ada meja bartender lagi. Beda banget sama basecamp yang pernah aku singgahin nih. Pantas aja pada betah nih anak-anak komunitas, pikirku saat itu. Sampai di sana, aku pun meminjam beberapa peralatan yang memang aku butuhkan nantinya. Setelah itu, aku langsung berangkat ke desa tujuanku. Ya, di mana Nia sudah menantiku di sana. Jalan yang awalnya beraspal langsung aja tuh aku libas dengan mudahnya menggunakan motor antik ini. Ditambah lagi, lagu dari Master of Reggae Bob Marley membuatku merasakan panas dan terik matahari menjadi sejuk saat itu. Tibalah aku di Tugu kilometer 0 yang merupakan perbatasan antara Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Setelah itu, perjalanan langsung tuh aku lanjutkan. Jalan yang tadinya aspal kini berubah menjadi tanah liat bekas perusahaan kayu yang dulu pernah beroperasi di sini. Sial juga nih, sinyal di sini naik turun. Terkadang ada, terkadang nggak ada bro. Aku pun bingung, takut nanti nggak bisa hubungin Nia. Lama aku berjalan dan akhirnya aku sampai di sebuah desa yang bernama Desa Panaan. Kembali tuh, aku ngecek HP-ku. Ternyata kini sudah jam 5 sore dan ternyata juga di sini sinyalnya susah banget. Segeralah aku menghubungi Nia dan tak lama berselang Nia pun datang. Kami langsung menuju ke rumahnya saat itu. Sesampai di rumahnya Nia, aku pun langsung disuruh istirahat dulu. Dan malamnya barulah aku diantar ke rumah kepala desa untuk meminta izin. Diminum dulu bang kopinya. Tumben nih mau masuk ke pedalaman. Udah bosen sama demo. Aduh, jenuh juga di kota Nia. Pikiran orang di sana tuh selalu aja berlomba-lomba mengejar waktu. Time is money lah, no money no happy lah, no money no honey lah. Alah, bullshit lah sama semua itu. Dasar si tukang demo. Itu tuh skripsimu gak dikerjain apa? Adah, tar aja lah, bosen aku ketemu sama Pak Botak, si dosen pembimbingku itu tuh. Selalu aja dia tuh ngoceh dan ngajak aku ngobrol soal politik. Iya bener sih bang, Pak Bambang memang kayak gitu, sukanya. Tak lama berselang datanglah dua orang gadis muda yang jujur ini cantik banget. Buat teman-teman nih ya, yang belum pernah ke Kalimantan, jangan kaget kalau lihat cewek Dayak yang ada di pedalaman. Sumpah, cantik banget. Cantiknya tuh natural, belum tersentuh sama yang namanya skincare. Sambil senggol-senggol Nia, aku memberikan kode tuh buat dikenalin. Siapa tuh Nia? Hehehe. Adikku, kenapa bang? Waduh, adikmu cantik banget deh. Udah kayak kamu, galak pula. Hus, jangan macem-macem kamu bang sama cewek di sini. Kalau nggak mau tuh burung hilang. Sontak mendengar hal itu, aku yang tadinya sumringah senyum-senyum sendiri langsung terdiam. Mang bener ya bisa hilang gitu Nia? Gak percaya? Tes aja bang, kata Nia sambil tertawa. Oh gak ah, gak ada garansinya atau gantinya nih. Malam pun tiba. Malam itu aku diantar oleh Nia dan juga kakaknya menuju ke rumah kepala desa. Suasana malam di desa Kalimantan ini memang sangat tenang. Suara jangkrik yang jarang aku jumpai di kota besar kini terdengar begitu syahdu. Sekitar 10 menit berjalan, tibalah kami di rumah kepala desa ini. Dengan sedikit basa-basi, aku langsung tuh mengutarakan niatku ke sana saat itu. Saat izin sudah kudapat, kembali kepala desa ini mengingatkan aku tentang kerajaan gaib yang ada di sana. Melihat dari mimik si kepala desa, ia bercerita begitu serius. Entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduku seketika merinding. Apalagi Gunung Kusali ini masih terkenal banget tuh dengan ular yang begitu besar, atau ular piton yang diameternya bisa sebesar batang kelapa bahkan lebih. Dimana menurut pengakuan warga yang ada di sana, mereka masih sering tuh melihat ular sebesar itu ada di gunung itu. Sontak, nyaliku pun sedikit menciut saat itu. Tapi mau gimana lagi, gunung itu kini sudah ada di hadapanku. Dan tak mungkin kan kalau aku balik ke arah pulang.
Apalagi kepala desa sudah banyak tuh memberikan aku petunjuk tentang arah jalan yang aku lalui besok. Dari titik aku harus singgah, di mana aku harus ngecamp, dan mana jalur untuk ke puncak. Namun, ada satu hal lagi nih yang membuat aku tidak kalah merinding saat itu. Ada suatu mitos yang diceritakan oleh kepala desa tentang seorang nenek yang tinggal di tengah gunung tersebut. Ia hidup menyendiri di sana. Entah nenek itu masih hidup atau tidak. Yang pasti, ia selalu menjauh dari para warga karena ia lebih memilih menikah dengan bangsa jin yang ada di gunung itu. Dan apabila bertemu dengan beliau, jangan pernah mau tuh ikut ke rumahnya. Takut nanti aku nggak bisa kembali lagi, ujar kepala desa saat itu. Singkat ceritanya aku pun kembali tuh pulang ke rumah Nia. Dan langsung saja aku beristirahat. Rencananya pagi-pagi sekali aku langsung berangkat melaksanakan pendakian ini. Pagi pun tiba. Setelah sarapan, aku langsung saja tuh berjalan mengikuti jalur yang ada di sana. Jalur ini merupakan jalur milik warga yang ingin ke ladang dan juga sering digunakan oleh para pemburu. Sekitar 2 jam perjalanan, aku mulai merasakan nih ada hal yang aneh. Jalur yang mulai tertutup oleh semak belukar membuat aku sedikit kesulitan. Saat aku berusaha membuka jalur tersebut, tiba-tiba saja aku mendengar nih ada suara desik ular. Suara itu jelas sekali aku mendengarnya. Aku pun mencoba untuk waspada. Bukan ular gaib sih yang aku takutkan, tapi ular liarlah yang lebih aku takutkan. Aku mencoba memperhatikan sekelilingku, namun tidak ada hal apapun saat itu. Langsung saja aku mempercepat langkah kakiku menembus smog belukar ini. Tak terasa, jam 1 siang aku sudah jauh memasuki hutan yang ada di sini. Namun lereng gunung belum juga aku temui. Aku pun berjumpa dengan sebuah batu besar yang diikat dengan kain kuning. Aku sempat merasa lega, karena ini merupakan salah satu petunjuk yang ada di gunung ini. Syukurlah, itu artinya aku tidak tersesat. Aku mencoba menyempatkan untuk memasak di sana. Saat aku sedang asik memasak, aku merasakan aku sedang diawasi dari berbagai sudut. Namun setiap kali aku mencoba melihat arahnya, hanya pepohonan besarlah yang nampak di pandangan mataku. Aku pun mencoba acuh dan meneruskan acara memasakku saat itu. Baru juga siang hari, sudah banyak keanehan yang aku rasakan. Tapi, aku tetap meneruskan perjalananku. Setelah selesai makan siang, aku segera tuh kembali menuju jalur. Hanya ada jalan setapak kecil yang aku lihat saat itu. Dan sekitar jam 3 sore, aku baru menemukan punggungan bukit, di mana ini merupakan jalur menuju puncak. Luar biasa gunung ini jauhnya. Bayangkan aja, dari jam 7 pagi aku mulai mendaki, barulah jam 3 sore aku menemukan punggungan bukit. Jalurnya pun sangat menantang, apalagi keanehan sering terjadi di siang hari di sini. Aku pun mengisi airku karena di sini aku menemukan sebuah sumber air kecil. Saat aku mengisi air dalam botol 3 literku, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Aku sadar kalau hal ini pertanda tidak baik buatku. Kabut tipis mulai turun saat itu. Aneh sungguh aneh. Cuaca yang secerah ini dan waktu masih jam 3 sore, kabut sudah mulai turun di sini. Jujur aja nih, ini pengalaman pertamaku merasakan keanehan seperti ini. Jarang sekali gunung di Kalimantan di jam 3 sore itu berkabut. Suasana hutan yang tadinya ramai oleh teriakan binatang, kini seketika hening. Hening sekali. Namun, aku masih mencoba untuk berpikir positif. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Medannya kini mulai sulit, ditambah kabut, jujur saja menghalangi langkahku saat itu.
Tepat jam 5 sore, tibalah aku di sebuah pohon meranti besar. Di sini, aku coba kembali membuka catatanku. Dan benar saja, pohon ini adalah satu tanda yang ada di gunung ini. Aku kembali memutuskan untuk berjalan, dan tak sengaja aku menemukan sebuah pondok para pemburu dekat tepi sungai kecil yang ada di hutan ini. Tanpa pikir panjang, aku tidak mau melanjutkan perjalananku di malam hari. Aku langsung mendirikan tendaku di sana. Suasana di sana pun masih saja hening, dan entah mengapa tidak ada satu suara pun aku dengar. Tapi aku coba cuek, walau sebenarnya batin ini mulai merasakan ketakutan. Aku saat itu langsung memutuskan masak dalam tenda, karena kabut mulai tebal. Siang pun segera berganti malam. Suasana kini tambah mencekam. Apalagi tidak ada satu suara jangkrik ataupun hewan malam yang terdengar. Entah mengapa juga, aku tidak tahu. Aku mencoba untuk memejamkan mataku, namun mata ini serasanya tidak mau terpejam. Walau sebenarnya tubuh ini sungguh sangat letih. Namun aku memaksa untuk tetap tidur, karena keesokan harinya aku ingin kembali berjalan menuju ke atas puncak. Saat mata ini mulai terlelap, sayup-sayup, aku mendengar ada suara wanita bernyanyi. Suara itu merdu, merdu sekali. Aku pun mencoba untuk menikmati suara itu. Lumayanlah buat mengantar tidur, kata batinku. Dan benar saja, seketika aku sudah tertidur. Namun aneh, aku langsung saja merasa aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku merasa tiba-tiba saja aku berada di sebuah padang savana yang begitu indah. Dan tak lama berselang, kembali suara nyanyian merdu itu terngiang-ngiang di telingaku. Merdu sekali, sehingga membuat aku merasa penasaran untuk mencari siapakah pemilik suara merdu itu. Aku pun langsung melangkah menuju ke sumber suara. Sumak belukar yang menghalangi langkahku pun kuterobos begitu saja. Hingga akhirnya aku melihat ada seorang wanita muda yang begitu cantik. Ia sedang duduk di tepi sebuah telaga yang ada di sana. Ditemani sinar bulan yang begitu indah membuat batin ini bertanya-tanya, siapakah dia dan mengapa wanita secantik itu ada di hutan ini. Entah dia makhluk gaib ataupun manusia asli, aku tidak peduli. Yang pasti, sosok wanita itu sungguhlah memikat hati. Ditambah suaranya yang merdu, membuat kaki ini seakan melangkah sendiri menuju ke arahnya. Lantunan suara merdu ditambah parasnya yang juga cantik, membuat hati ini kian terpana. Saat ia selesai mendendangkan sebuah tembang berbahasa Dayak yang tidak aku mengerti, ia langsung tersenyum dan menatap ke arahku. Sungguh, pandangan pertama ini langsung saja menghantam tepat ke dalam hati. Lalu, ia yang tadinya berdiri dari tepi telaga, kini berjalan menghampiriku. "Hai pemuda, kamu siapa? Mengapa kamu ada di sini?" Saya Gondrong. Kalau kamu siapa?" "Saya mau mendaki gunung ini, mencari ketenangan dan juga mau mencari inspirasi kehidupan." "Aku Laras. Kalau kamu mau mencari ketenangan, ikutlah denganku." Seolah-olah terhipnotis, aku pun langsung melangkah berjalan mengikutinya begitu saja. Kaki ini seakan-akan mengikuti gerak langkahnya. Terus saja aku memandanginya, dan sesekali aku juga memandangi penampilan yang ada di wanita ini. Ia nampak masih menggunakan baju yang terbuat dari kulit kayu khas sekali dengan suku Dayak zaman dulu. Hampir 30 menit kami berjalan. Kini kami tiba di sebuah bilik bambu yang ada di tengah hutan ini. "Laras, kita ada di mana ini? Itu rumah siapa?" Laras pun hanya tersenyum. Lalu ia menjawab, "Sudah,
kamu tidak perlu tahu kita ada di mana. Nenekku ingin bertemu denganmu. Nenek? Nenek siapa, Laras? Lalu Laras pun berteriak memanggil. Nek, Nek, Laras sudah pulang, Nek. Ini loh, Nek, ada tamu. Siapa tamunya? Ayo, suruh masuk, Laras. Ujar si nenek dari dalam rumah. Aku pun langsung dipersilahkan masuk ke bilik bambu yang sederhana ini. Nampak, rumah ini hanya menggunakan penerangan sederhana dengan menggunakan getah pohon. Sungguh, ini sangat sederhana sekali dan cara ini sudah lama ditinggalkan di era zaman sekarang saat ini. Tak lama berselang, keluarlah seorang nenek tua dengan menggunakan tongkat kayu sebagai tumpuan beliau berjalan. Siapa kamu, Cuk? Dan mengapa kamu bisa ada di sini? Tanya si nenek. Saya cuma mau mendaki, Nek. Dan tadi saya bertemu dengan Laras. Laras, kamu ke belakang dulu. Buatkan dia minum. Segeralah, Laras pergi meninggalkanku. Setelah itu, si nenek langsung berbicara. Kamu tidak bisa lama-lama di sini, atau kamu tidak akan bisa kembali lagi. Maksudnya, Nek, saya tidak paham. Nanti kamu juga bakal tahu, Nak. Terus saya harus kemana? Dan apa yang harus saya perbuat? Saya tidak tahu arah, Nek. Si nenek hanya terdiam, lalu pergi meninggalkanku begitu saja. Lalu tiba-tiba Laras membawakanku segelas kopi hangat yang dicampur oleh gula aren. Sungguh luar biasa rasanya dari kopi itu. Enak, segar, dan juga sangat hangat. Apalagi yang membuatnya seorang wanita cantik seperti Laras. Kamu malam ini bermalam di sini aja ya. Di hutan seperti ini gak baik kalau kamu sendirian. Banyak hewan buasnya. Di sini, kembali, aku merasakan seperti terhipnotis. Aku hanya bisa mengangguk tanpa bisa menolak omongan Laras. Entah mengapa, seakan-akan aku terus mengiyakan apa yang ia katakan. Setelah itu, Laras pun langsung menyuruhku beristirahat. Saat aku merebahkan tubuhku, aku langsung merasa kebingungan dan merasakan banyak sekali keanehan yang terjadi. Dari ucapan si nenek yang melarangku untuk bertahan di sini, dan jujur, aku juga kebingungan. Aku harus kemana setelah ini? Saat semua lampu telah dimatikan, aku kini mendengar ada suara perdebatan antara si nenek dengan si Laras dari bilik kamar mereka. Laras, kenapa kamu membawa anak manusia itu ke sini? Laras suka dia, Nek. Laras ingin hidup memiliki seorang pendamping. Laras sudah bosan hidup sendiri, Nek. Tapi kamu dengan dia berbeda, Laras. Aku takut kalau kamu ikut ke alamnya, kamu gak akan kuat dengan perkataan orang yang ada di alamnya sana. Laras pun langsung saja menangis saat itu. Suaranya yang merdu kini berubah menjadi tangis pilu yang begitu menyayat hati. Aku yang tak sengaja mendengarkan perdebatan mereka berdua tadi, langsung saja kembali bingung. Di mana aku? Apa aku bisa kembali? Batinku saat itu. Namun, karena rasa ngantuk dan juga lelah yang ada di tubuh ini, seketika saja mata ini langsung tertutup. Waktu terasa begitu cepat berlalu di sini. Baru saja aku merasakan aku memejamkan mata. Pagi sudah datang kembali. Kini aku harus bangun. Saat aku sudah terbangun, aku melihat rumah nampak kosong. Laras dan juga si nenek sudah tidak ada di sana. Aku mencoba untuk bangkit dari tempat aku merebahkan diri.
aku melihat sudah ada secangkir kopi dan juga singkong rebus saat itu. Tanpa ragu, aku langsung memakannya saat itu juga. Kopi dan juga singkong rebus yang ada di sini sungguh luar biasa rasanya. Belum pernah aku mendapatkan sarapan pagi seenak ini. Walaupun semua itu nampak sederhana, tapi rasanya sangat nikmat sekali. Setelah aku sarapan, tak lama berselang, si nenek datang. Beliau langsung menyapa diriku. Hai anak muda, bisakah kamu ikut denganku? Ada hal yang ingin aku bicarakan berdua denganmu. Oh, bisa nek, bisa. Tapi Laras mana nek? Laras lagi ada di ladang saat ini. Mumpung ia belum ada di sini, ayo kita segera pergi. Langsung saja aku mengikuti si nenek berjalan. Si nenek mengajakku berjalan masuk ke dalam hutan. Dan terus saja kami menanjak ke atas gunung. Namun langkahku sangat terasa ringan saat itu. Satu persatu tanjakan kulalui dengan begitu mudah. Begitu pula dengan si nenek. Beliau seakan-akan tidak merasakan kelelahan. Walau waktu itu aku yakin beliau sudah berusia senja. Hampir 1 jam kami berjalan. Kini tibalah kami di puncak gunung yang ada di sini. Luar biasa sekali pemandangannya. Lautan awan yang menutupi tingginya pepohonan belantara hutan Kalimantan membuat aku sangat terpesona saat itu. Aku pun sempat juga melihat beberapa tanda pita merah yang memang terikat di beberapa pohon di atas puncak ini. Dan hal itu menandakan kalau kami memang ada di titik tertinggi di atas gunung ini. Saat aku sedang terbuai dengan pesona alam yang ada di sana, tiba-tiba saja si nenek menghampiriku. Kamu sudah dapat apa yang kamu mahukan anak muda? Iya nek, makasih sudah mau mengantarkan aku ke sini ya. Puncaknya sangat indah sekali. Samudra di atas awan benar-benar indah ya nek. Iya anak muda, setelah ini kamu harus cepat-cepat turun. Aku tidak mau ada yang melukai hati Laras. Hah? Maksudnya nek? Tanyaku dengan keheranan. Kamu dan juga Laras itu berbeda alam. Kamu manusia biasa, sedangkan Laras manusia setengah jin. Ibu dari Laras adalah jin dari gunung ini, sedangkan ayah Laras adalah seorang petapa yang mencari ilmu di gunung ini. Mereka menikah dan pada akhirnya sang ayah pun meninggal dunia saat Laras masih kecil. Karena hal itulah ibu Laras pun kembali ke bangsanya dan Laras pun tidak bisa dibawa ke sana. Ibunya pun menitipkan Laras kepadaku. Kalau kamu suka dengan Laras, kamu bisa saja menikah dengannya. Namun, kamu tidak akan bisa kembali ke tempatmu sampai kamu mati seperti ayah Laras dulu. Mendengar penjelasan dari si nenek, aku pun sangat kaget. Bagaikan disambar petir di saat itu. Bagaimana bisa Laras yang begitu cantik rupawan ternyata manusia setengah jin? Lalu, kalau Laras manusia setengah jin, terus nenek ini jin atau manusia? Tanyaku dengan sangat ketakutan kepada si nenek. Aku manusia seperti kamu, sama halnya denganmu. Aku juga manusia biasa. Aku dulu tinggal di desa yang ada di bawah gunung ini. Namun, karena aku jatuh cinta dengan salah seorang penduduk jin yang ada di hutan ini, maka aku pun memutuskan untuk hidup bersamanya dengan orang yang aku cintai. Walau sebenarnya kami pun berbeda alam. Baik si pria maupun aku sama-sama terusir dari peradaban kami masing-masing. Hingga suatu hari, si lelaki yang aku cintai diculik oleh sebangsa jin dari bangsanya. Dan sampai ini ia tak kunjung juga kembali. Namun, aku yakin suatu saat dia pasti akan kembali menemuiku.
Luar biasa sekali kisah cinta dan ketulusan hati si nenek kepada si pria, walau mereka berbeda alam. Entah sampai kapan si nenek harus menanti sang suami datang. Nenek itu pun juga tidak tahu. Tapi beliau yakin sang lelaki pasti datang untuk menemuinya kembali. Maaf Nek, kalau aku boleh tahu, apakah benar nenek ini yang dikisahkan kepala desa sebelum aku ingin mendaki gunung ini? Si nenek hanya tersenyum tanpa menjawabku. Ayo kita turun anak muda. Waktumu sudah tak lama lagi habis. Aku yakin kamu tidak akan pernah mau tinggal di hutan rimba ini. Tapi Nek, apa boleh nih aku minta sesuatu? Kalau diizinkan, aku ingin berjumpa dengan Laras untuk terakhir kalinya, Nek. Nenek itu lalu terdiam dan sedikit berpikir. Boleh, tapi kamu tidak boleh menjumpainya. Kamu hanya boleh melihatnya dari jauh. Hah? Kenapa, Nek? Aku ingin menyampaikan salam perpisahan saja kepadanya, Nek, kalau diizinkan. Jangan anak muda, nanti kamu akan menyesal. Ikuti saja perkataanku ini. Aku pun hanya bisa mengangguk karena si nenek tidak mengizinkan aku berjumpa dengan Laras. Setelah itu, aku dan si nenek pun kembali berjalan menuruni gunung ini. Sekitar 1 jam perjalanan, kini kami tiba di sebuah lembah. Dari balik semak belukar, si nenek pun menunjukkan ke arah seorang gadis. Aku mencoba langsung melihat ke arah tunjukan si nenek itu. Aku memperhatikan gadis itu dengan seksama. Dari tubuhnya, aku memang yakin kalau itu adalah Laras. Laras tidak tahu akan keberadaan kami saat itu. Namun tiba-tiba, ia membalikkan badannya ke arah aku dan juga si nenek yang sedang bersembunyi. Saat Laras membalikkan badannya kepada kami, aku pun terkejut melihat wujud aslinya. Nampak wajahnya yang semalam begitu terlihat cantik, kini berubah seketika. Wajah Laras ditumbuhi oleh bulu hitam yang begitu banyak. Mulutnya pun terlihat memiliki taring yang keluar dari balik bibirnya yang tipis. Aku pun kaget hebat dibuatnya. Tubuh ini langsung bergetar hebat dan mengeluarkan keringat dingin yang luar biasa. Tak habis pikir aku dibuatnya. Ternyata sosok inilah yang semalam menemaniku dan bernyanyi merdu di telingaku. Apa kamu sudah puas anak muda? Sekarang kamu tahu kan wujud asli dari si Laras. Iya Nek, kok mengerikan banget ya. Sudah puas kan anak muda? Sudah saatnya kamu harus pulang. Mari nenek antar. Kami pun langsung pergi dari tempat persembunyian kami. Di tengah perjalanan, aku kembali bertanya kepada si nenek. Nek, kenapa Laras yang semalam aku lihat berbeda sekali dengan Laras yang ada sekarang, Nek? Laras itu setengah jin setengah manusia. Ia bisa saja merubah wujudnya sesuka hatinya. Namun, itulah perwujudan aslinya. Maka dari itulah, aku tidak mau kamu menyesal nantinya apabila tahu hal ini. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban dari si nenek. Cukup lama kami berjalan di siang itu. Pada akhirnya, aku pun tiba di gubuk si nenek. Beliau langsung menyuruhku memejamkan mata. Dan tak lama berselang, aku merasakan aku seakan-akan terbangun dari tidurku. Aku yang baru terbangun mencoba melihat kembali keadaan sekitar. Kini, aku sudah ada kembali di dalam tenda awalku, tempat semalam aku mendengar di mana Laras bernyanyi. Aku langsung mencoba mencari HP-ku untuk memastikan jam dan juga tanggal saat itu. Ternyata, ini baru jam 7 pagi, dan tanggalnya pun tepat, di mana inilah tanggal 1 hari setelah keberangkatanku kemarin. Aku sempat merasa kebingungan hebat. Aku bermimpi atau memang kenyataan yang baru saja aku lalui? Kalau itu mimpi, kenapa semua terasa begitu nyata?
Kalau itu kenyataan, kenapa waktu di sana terasa lebih cepat dibandingkan waktu yang ada di saat ini? Saat aku berusaha berpikir keras, tiba-tiba saja dari luar tenda terdengar suara nenek itu berbicara. Yang kamu alami itu adalah nyata, anak muda. Kamu semalam dibawa oleh Laras ke dunia yang berbeda. Dan kini kamu sudah kembali ke alammu. Segeralah turun dari gunung ini, karena apabila kamu kembali ke alam yang tadi, aku tidak akan bisa lagi membantumu kembali ke sini. Sontak, aku yang mendengar suara itu langsung saja keluar dari tendaku dan mencari keberadaan sumber suara itu. Nek, nenek, nenekkah itu? Namun, si nenek tidak terlihat saat itu. Aku pun langsung saja berkemas dan segera turun dari kaki gunung ini. Di perjalanan turun, tak sengaja aku bertemu dengan dua orang lelaki yang merupakan para pencari kayu rotan yang kebetulan saat itu ingin turun juga ke kampung. Mereka langsung kaget melihatku saat itu. Wah mas, berani banget kaki gunung ini sendirian. Iya pak, semalam saya mulai dakinya dan ini sudah mau turun. Loh, cepat sekali, sudah sampai puncak apa belum? Sudah pak. Mereka pun hanya menggelengkan kepala dan segera mengajak aku turun bersama saat itu. Tak terasa, jam menunjukkan jam 4 sore. Kini aku sudah ada di desa dan segera menginformasikan kepada kepala desa bahwa aku sudah kembali saat itu. Gimana semalam? Pasti kamu ketemu hal yang aneh kan? Makanya kamu langsung turun ini. Iya pak, aneh sekali pak. Oh ya pak, semalam aku juga bertemu tuh dengan nenek yang bapak ceritakan. Kepala desa pun langsung saja sontak kaget mendengar apa yang aku nyatakan. Lalu aku menceritakan semua kejadian di atas. Mendengar ceritaku itu, kepala desa pun langsung memutuskan untuk memandikan aku saat itu juga. Dengan beberapa perlengkapan, beliau pun kini menjalankan ritual pembersihan diriku. Beliau berkata kalau aku sudah dibawa ke alam gaib, jadi aku harus segera dihalat atau lebih tepatnya dipagari. Karena menurut beliau, orang yang sudah masuk ke alam gaib, kalau tidak segera dipagari, bisa gila ataupun mungkin nantinya akan kembali dijemput ke alam sana. Aku pun hanya mengiyakan saja, apalagi aku adalah tamu. Jadi adat istiadat setempat tetap harus aku junjung tinggi. Setelah semua ritual aku jalani, malam harinya kepala desa pun menyuruh aku untuk bermalam di rumahnya saja. Dan besok pagi barulah boleh aku pulang. Di malam hari itu, saat aku ingin tidur, kembali kejadian aneh terjadi lagi. Anak wanita kepala desa yang masih berumur sekitar 12 tahun tiba-tiba saja kesurupan hebat. Hal itu sontak membuat heboh seisi rumah. Sosok yang merasuki anak perempuan itu terus-terusan saja memberontak, tak mau dikeluarkan. Saat aku mencoba keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi, aku merasakan seakan-akan anak perempuan itu dirasuki oleh sosok yang mirip dengan Laras. Semua itu tergambar jelas dari senyumannya kepadaku. Namun, aku langsung ingat akan wajahnya yang berbulu dan menyeramkan. Lumayan lama proses pengeluaran sosok yang merasuki anak kepala desa, hingga pada akhirnya sosok itu bisa dikeluarkan juga. Nampak sosok yang merasuki itu sangatlah kuat. Setelah itu semua terjadi, aku kembali tidur. Kini aku bermimpi kembali bertemu dengan Laras. Ia nampak hanya senyum kepadaku dan juga melambaikan tangannya. Seakan-akan ia memberi tanda perpisahan antara kami berdua. Aku pun membalasnya, dan sosok Laras tak lama berselang pergi meninggalkanku dan menghilang di balik kegelapan malam. Pada akhirnya aku pun kembali lagi di kotaku, ya kota 1000 sungai. Dan tetap saja aku tidak kapok menjadi pendaki solo di Kalimantan. Kalau ada kesempatan, aku bakal bagi lagi tuh pengalamanku mendaki solo ya buat teman-teman. Saya Gondrong, pamit. Salam Rahayu, salam lestari, wassalam.
Terima kasih buat Mas Gondrong yang udah mau membagikan kisah dan juga pengalamannya ya. Ditunggu kisah selanjutnya, Mas. Dan bagi teman-teman yang juga ingin membagikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Dan tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia bergabung di channel Kisah Hororku. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru menyimak dan juga hadir di channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti buat saya untuk berkembang ke depannya. Terima kasih, saya Dika, pamit mundur dulu. Wassalam. Terapi merinding selesai.